Kalau dibilang rugi, sangat rugi Kak. Kenapa? Dulu di sini wilayah pemukiman kan gitu. Artinya yang kita pijak saat ini itu dulu rumah orang yang tertimbun. Gitu ya Bang. Jadi memang besar ruginya. Saya Riko Vicky Pranata dengan NIM 210301-005. Saya Maulana Muhammad Siregar dengan NIM 2103011008. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 2103011014. Saya Gilang Aulia Pranginangin dengan NIM 2103011035. Saya Algifari Lesmana dengan NIM 2103011059. Saya Mutia Maharani dengan NIM 2103011004. Saya Saskia Auran Nazwar dengan NIM 2103011020. Saya Bunaya Salsabila Pramana dengan NIM 2103011021. Saya Rahmanul Fadilas Tanggang dengan NIM 2103011034. Baik, sekarang di belakang saya langsung terdapat sisa-sisa dari bangunan rumah dari pemukiman warga di Desa Rumah Kinangkung, yang mana ini hasil dari dampak terkenanya longsor pada tahun 2017 dan 2021 dikarenakan kita yang kurang untuk menjaga lingkungan. Jadi kan makanya tujuan kita juga buat rehabilitasi supaya masyarakat juga tahu pentingnya untuk menjaga lingkungan itu tadi, supaya tidak terjadi hal-hal yang sama lagi di kemudian harinya. Lokasi eksplor kita kali ini ada di Desa Kinangkung yang terletak di daerah Sibolangit. Di daerah ini adalah bekas dari longsor. Oleh karena itu, tim reboisasi menanam 500 pohon reboisasi, yaitu dengan jenis pohon sengon. Dan tanaman sengon ini sudah ditanam sekitar 5 tahun. Dan diharapkan saat usianya sudah 10 tahun, tanah di sekitar areal reboisasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Teori zaman dahulu, kalau kata opung kami. Jadi ketika ada pohon yang nggak tumbuh, artinya bukan tanahnya rusak, tapi ada perlu perlakuan. Ketika airnya itu menguning, berarti terlalu tinggi zat besinya, kan gitu. Berarti banyak kadar asam. Itulah yang membuat kami, ini harus ditanami dengan sengon, yang meyakinkan kami. Kulturnya, si tanaman sengon ini kan dia banyak digunakan untuk rehabilitasi. Kenapa? Karena dia mampu untuk menghabisi kadar asam tadi. Sementara si tanaman lain tidak mampu tumbuh di kadar asam itu, di tanah yang asam. Kalau sengon ini dia mampu. Mungkin setelah 4 tahun atau 5 tahun sengon sudah tumbuh, baru bisa kita tanami kembali oleh tanaman-tanaman yang menghasilkan. Sistem sengon ini kita butuh cuman tancap satu, dia bakal numbuhkan dirinya sendiri. Sekitar 15-20 meter dari reboisasi pohon sengon terdapat sistem agroforestry lainnya yang dikelola oleh masyarakat setempat, yaitu adalah sistem tumpang sari, di mana pohon kelor dan tanaman cabai. Nah, pohon kelor ini sebagai pelindung untuk tanaman cabai, yaitu dia menaungi tanaman cabai, dan daun kelor ini akan jatuh ke bawah tanah dan mengurai sebagai pupuk organik untuk tanaman cabai. Jadi sistem ini sama-sama menguntungkan untuk kedua tanaman.
Selain sistem tumpang sari antara daun kelor dan cabai, di sini juga terdapat tanaman ubi kayu yang dimana ditanam oleh masyarakat yang dikombinasikan oleh tanaman pinang sebagai tanaman pagar. Setelah melakukan eksplorasi di Desa Rumah Kinangkung, kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Desa Buluh Awar yang berjarak sekitar 20 menit, di mana Desa Buluh Awar ini sempat viral karena aksesnya yang terputus dari Desa Rumah Kinangkung karena tragedi longsor pada tahun 2021. Baik teman-teman, saat ini kami berada di Desa Buluh Awar. Yang desa sebelumnya kami kunjungin adalah Desa Kinangkung. Tepat di belakang saya adalah bekas longsor yang terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan putusnya jalan akses dari Desa Kinangkung menuju Desa Buluh Awar. Bencana longsor pada tahun 2021 yang diakibatkan kondisi highland yang bisa teman-teman lihat sekalian. Jadi dulunya ini highland yang teman-teman lihat ini masih gundul. Jadi kurangnya perhatian masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Jadi dulu masyarakat itu tidak ada sistem tebang pilih. Tak jauh dari lokasi longsor di Desa Buluh Awar, kami menemukan masyarakat yang menerapkan sistem agroforestry, yaitu agrosilvikultur, di mana sistem ini mengkombinasikan antara tanaman hutan dan tanaman pertanian non-kayu. Di Desa Buluh Awar ini terdapat sistem agroforestry yang mengkombinasikan 3 tanaman sekaligus, yaitu pohon pinang, pohon aren, dan pohon salak. Pohon pinang dan pohon aren merupakan pohon pagar dan pohon pelindung. Selain itu, pohon aren merupakan pengalih daripada hama yang terdapat di pohon salak sebagai tanaman utama. Selain buah yang dihasilkan oleh pohon salak, aren juga dimanfaatkan hasilnya oleh warga sekitar. Desa Buluh Awar ini merupakan salah satu desa penghasil aren yang baik. Di belakang saya adalah tempat pengolahan gula aren milik salah satu warga sekitar. Setelah eksplorasi dari Desa Buluh Awar, kami terus melanjutkan perjalanan kami sekitar 15 menit menuju Desa Sukamaju. Di Desa Sukamaju ini kami mendapatkan masyarakat yang menerapkan sistem agrosilvofishery yang mana merupakan bagian dari sistem agroforestry. Oke, saat ini kami sedang berada di Desa Sukamaju dan tepat di belakang saya merupakan kolam yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai sistem agrosilvofishery, di mana kotoran ikan yang ada di kolam ini akan dialirkan ke sawah yang ada di belakang sebagai bahan organik. Di Desa Sukamaju ini juga terdapat persawahan yang ditanami dengan tanaman padi, jagung, dan juga sorghum. Di mana letak dari persawahan ini dikelilingi oleh tanaman hutan. Petani di sini memanfaatkan sistem terasering untuk mencegah terjadi adanya longsor dan juga erosi. Kami terus melakukan eksplorasi kami hingga kami sampai ke Desa Sikeben. Desa ini merupakan desa terakhir yang kami kunjungi, dan di desa ini terkenal akan perkebunan kopi dengan menggunakan tanaman pelindung yaitu pohon aren. Sekarang kami sedang berada di lokasi terakhir, yaitu Desa Sikeben, Kecamatan Sibolangit. Di desa ini terdapat tanaman kopi yang dikombinasikan dengan pohon aren sebagai pelindung. Selain sebagai pelindung, pohon aren juga berfungsi sebagai penyerapan air. Ketika hujan, satu pohon aren dapat menyimpan sekitar 25 liter air yang berfungsi sebagai cadangan air bagi tanaman kopi ketika musim kemarau.
Selain pohon aren mampu menyimpan cadangan air pada serabutnya untuk cadangan air pada tanaman kopi, pohon aren juga mampu memberikan cita rasa dan aroma aren pada tanaman kopi di perkebunan kopi Desa Sikeben. Kami mengakhiri eksplorasi kami di Desa Sikeben. Sangat banyak pengalaman yang kami dapatkan, mulai dari Desa Rumah Kinangkung, Buluh Awar, Sukamaju, dan Sikeben. Diharapkan kita sebagai makhluk alam lebih peka untuk menjaga kelestarian alam. Kurangnya kesadaran kita sebagai manusia terhadap alam sekitar yang banyak memberikan manfaat untuk kita maupun bumi. Bencana alam dapat terjadi dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita manusia terkadang sering sekali terlambat akan pekanya terhadap alam setelah bencana itu terjadi. Agroforestry bukan hanya sebagai obat ketika bencana datang, tetapi agroforestry juga dapat mencegah bencana itu untuk datang. Selepas dari bencana, agroforestry juga dapat meningkatkan lagi ekonomi para petani-petani di masyarakat setempat. Bersama agroforestry, lindungi alam kita.